kemarin kan yang menang Western Conference Finals MVP-nya Nikola Jokic. Kalau bisa aja MVP-nya itu dibelah dua gitu ya, dibagi dua gitu, di-share gitu ya. Itu Jamal Murray juga layak banget buat ngangkat trofi MVP bareng Nikola Jokic. Itu pemain-pemain Miami Heat di bench, Jimmy Butler, Gabe Vincent lagi pada senyum-senyum aja gitu, kayak nggak ada BT-nya, nggak ada apa, kayak mungkin dalam hati yang iya udah lo menang satu deh, Celtics menang satu deh gitu. Fix, Nikola Jokic adalah pemain editan, no debat. Ngobrol NBA episode 74. Saya sudah recording di kantor lagi karena udah nggak WFH. Tapi senang, hari ini udah bisa recording episode 74 setelah kemarin hari Selasa absen, Rabu absen, sekarang udah hari Kamis. Dan kita menunggu besok ada game ke-5 antara Boston Celtics dan juga Miami Heat. Gimana nih Celtics nih? Masih ada harapan kan nih buat Celtics nih. Kemarin gue bikin voting juga tuh di community tab di channel gue. Teman-teman bisa lihat tuh. Ada yang voting Heat in 5, Heat in 6, Heat in 7. Jarang. Celtics in 7 juga masih banyak ternyata yang ngevote. Jadi buat fans-fansnya Celtics sepertinya masih cukup optimis nih buat Celtics bisa ngejar. Walaupun gue nggak mau optimis dan gue nggak mau pesimis. Gue mau nonton setiap game aja, gue mau menikmati setiap game. Kalau besok habis ya udah, kalau lanjut ya ayo, gue lebih senang lagi kalau lanjut. Karena nanti kalau misalnya besok habis pasti akan ada jeda harinya sebelum ke NBA Final tuh cukup lama. Jadi semoga keisi terus tuh hari-harinya dengan games-games menjelang NBA Finals. Tapi kalau misalnya nggak disudahin dengan cepat nih Denver Nuggets-nya, wah enak nih, lama liburnya nih mereka nih. Oke, pertama-tama mungkin sebelum bahas Celtics dan Miami Heat, gue cuma mau bilang congrats buat Denver Nuggets, buat Mike Malone, all the coaching staff, all the GMs, executives, luar biasa. Denver Nuggets akhirnya untuk pertama kalinya dalam sejarah tim bisa menembus babak NBA Finals. Gila men, setelah sekian lama kemarin terakhir zaman Melo nih, gue nanti akan bahas juga tentang Carmelo Anthony yang akhirnya memutuskan untuk pensiun dari NBA. Nanti akan kita bahas juga. Tapi balik lagi ke Denver Nuggets. Di sweep man, Lakers-nya 4-0. Ya gue berharap paling nggak ada menang satu lah Lakers. Paling nggak ya bikin fans-fansnya yang nonton di kripto happy lah sekali. Karena gue tahu banget itu tiketnya nggak mahal. Tiketnya mahal banget. Gue ada beberapa temen yang nonton juga di kripto. Dan mereka bilang ke gue yang, wah gila, the ticket price so high. Luar biasa meroket harga tiketnya. Jadi gue expect kemarin paling tidak Lakers kasih kemenangan satu lah, tapi ternyata kalah dan akhirnya kena sweep di crypto ya 4-0 man. Gue kalaupun Denver menang mungkin di awal gue memprediksikan mungkin paling tidak 4-1. Gue nggak pernah gue membayangkan Lakers bisa kena sweep. Tapi memang kalau gue lihat dari game 1 sampai game keempat, Denver itu benar-benar bermain di level yang berbeda dengan Los Angeles Lakers man. Lakers itu udah benar-benar berusaha semaksimal mungkin menurut gue. LeBron mungkin udah cukup kelihatan, faktor umurnya kelihatan di series lawan Nuggets ini. Dia paling nggak dia udah ngelewatin round 1, ngelewatin conference semifinals, udah capek lah, mileage-nya udah banyak lah sebelum ketemu Denver ini. Apalagi sebelumnya lawan Golden State Warriors juga kan, dibikin capek juga pasti ya. Dan di series lawan Denver ini udah mulai kelihatan di mana ada momen-momen yang gue bilang bahwa wah gila, LeBron udah capek man. LeBron udah mau ngedrive aja udah gak kuat man. Akhirnya dia jadi 3-point shooter nge-shoot mulu. Dan ya ada sedikit impact-nya itulah dari kekalahan Lakers juga. Tapi gue tetap appreciate dan salut sama perjalanan Lakers. Tim 3 bulan katanya. Tim 3 bulan akhirnya sampai di conference finals. Dan walaupun kena sweep, tapi ada beberapa catatan penting ya untuk paling tidak untuk menentukan langkah mereka ke depan gitu. Pemain-pemain kayak Austin Reeves,
Itu pasti akan jadi rebutan dari tim-tim lain nantinya. Seneng banget lihat Austin Reeves di Conference Finals kemarin. AD ya mau gimana lagi, akhirnya di outplayed sama Nikola Jokic. Jamal Murray, gue perlu appreciate juga buat semua role playersnya Denver Nuggets, Bruce Brown, KCP, Aaron Gordon pastinya, MPJ pastinya, Christian Brown juga bagus, dan dua pemain yang menurut gue punya statistik yang sangat-sangat ajaib ya. Kita ngomongin pertama dari Jamal Murray dulu deh. Kalau bisa ada co-MVP ya. Kemarin kan yang menang Western Conference Finals MVP-nya Nikola Jokic. Kalau bisa aja MVP-nya itu dibelah dua gitu ya, dibagi dua gitu, di-share gitu ya. Itu Jamal Murray juga layak banget buat ngangkat trofi MVP bareng Nikola Jokic. Walaupun Nikola Jokic itu statistiknya benar-benar absurd, benar-benar gak masuk akal. Tapi Jamal Murray itu juga menjadi pemain pertama dalam sejarah ya yang bisa punya catatan 30 points per game di Conference Finals dengan split ya. Dengan splitnya itu 50%, 40% dari tembakan 3 angka, dan 90% di garis free throw. 50, 40, 90. Pertama dalam sejarah NBA itu hanya Jamal Murray yang bisa melakukan itu. Gokil man, Jamal Murray itu gokil. Jamal Murray di series lawan Lakers ini luar biasa. Tapi kalau mau lihat yang lebih absurd lagi, ini gue munculin statistiknya Nikola Jokic ya, dari per series nih, dari lawan T-Wolves, lawan Phoenix Suns, lawan Lakers. Teman-teman bisa lihat di gambar ini, pas lawan T-Wolves agak sedikit nggak setinggi di ketika lawan Suns dan Lakers karena ketemu Twin Tower kan, ada Cat, ada Rudy Gobert dan lain-lain. Mungkin melawan size-nya Minnesota Timberwolves mungkin agak panjang-panjang, dia agak kewalahan juga. Jadi statistiknya 26,2 points per game, 12,4 rebounds per game, 9,0 assist per game. Satu-satunya series yang dia nggak triple-double. Di series lawan Phoenix Suns menurut gue statistik poinnya paling enak karena ya aduh, DeAndre Ayton. Udahlah, gue gak mau bahas DeAndre Ayton lah. Dia udah lagi makan, udah nyantai di pantai di Bahamas kayaknya. Udah biarin aja, gue gak mau. Tapi pas lawan Phoenix Suns dia 34,5 points per game. Aduh, DeAndre 13,2 rebounds per game, 10,3 assist per game. Field goal-nya hampir 60%, bro. Hampir 60%. Dia mau ngapain aja udah enak. Dia mau kemana aja udah enak. Di lawan Lakers poinnya 27,8 points per game, reboundsnya 14,5, 11,8 assist per game. Lagi-lagi catatan triple double di series lawan Lakers ini dengan akurasi field goal yang menurut gue sangat-sangat absurd, 50,6%, dan 3 poinnya lebih absurd lagi, 47,1% dalam 3 series ya. Nikola Jokic itu punya akurasi tembakan 3 angka 50%, 44,4%, dan 47,1%. Ya Tuhan. Fix, Nikola Jokic adalah pemain editan, no debat. Fix, udah nggak ada lawan ini orang nih, bener-bener nih. Gue gila man. Dia juga di playoff ini udah bikin 8 kali triple double ya. 8 kali bro. Terakhir kali yang paling banyak itu Wilt Chamberlain, 7 kali. 7 kali Wilt Chamberlain, dia 8 kali. Dan ini masih ada ini. Masih ada final lagi nih, masih belum selesai nih. Tapi lucu men kalau ngomongin Nikola Jokic, kan lagi rame tuh sekarang yang ketika dia di draft di urutan ke-41, ketika dia di draft tuh cuma muncul namanya doang ya, Nikola Jokic, tapi lagi iklan Taco Bell. Itu lumayan viral juga belakangan ini. Udah viral dari kemarin, udah dari tahun-tahun kemarin, tapi tahun ini setelah dia masuk final akhirnya viral lagi ketika Nikola Jokic di draft, lagi iklan Taco Bell. Tapi akhirnya ada muncul footage juga ketika memang benar-benar namanya dipanggil dan dipilih di urutan ke-41 sama Denver Nuggets. Nih gue kasih lihat cuplikan videonya. With the 41st pick in the 2014 NBA Draft, the Denver Nuggets select Nikola Jokic from Sombor, Serbia. He last played for Mega Vizura in Serbia. Gokil man, nggak cuma Jokic yang menurut gue gila karena dia di-pick di urutan ke-41, tapi kalau ngomongin di wilayah timur, ada pemain yang juga di-pick di urutan ke-30 pas di draft sama Chicago Bulls tahun 2011, Jimmy Butler.
bukan lottery pick, man. Di urutan ke-30 dia di draft. Jadi ada dua pemain di conference finals ini, Jimmy Butler dan Nikola Jokic, yang di-pick di urutan ke-30 dan 41. Dan dia jadi MVP Western Conference Finals MVP yang di urutan ke-41. Gokil. Kalau Miami Heat lolos ke final, ya Eastern Conference Finals MVP-nya Jimmy Butler. Di urutan ke-30 itu di pick-nya. Wah, gokil, man. Tahun ini sih benar-benar ajaib sih. Playoff-nya benar-benar ajaib. Oke. Mungkin kalau ngomongin tentang Celtics dan juga Miami Heat. Miami Heat, by the way, Miami Heat kemarin pas lagi ketinggalan jauh tuh, udah pasti kalah juga kemarin di game kemarin. Gue melihat ada cuplikan itu pemain-pemain Miami Heat di bench, Jimmy Butler, Gabe Vincent lagi pada senyum-senyum aja gitu, kayak nggak ada BT-nya, nggak ada apa, kayak mungkin dalam hati yang iya udah lo menang 1 deh, Celtics menang 1 deh gitu. Pas diwawancara juga Jimmy Butler ditanya yang gimana lo bakal bounce back di game kelima bla bla bla. Dia Jimmy Butler cuma bilang gua nggak khawatir, abis ini kita mau sama anak-anak mau ngebir cantik aja, mau minum bir dulu, mau santai dulu. Keren Miami Heat. Woo! Anyway, Boston Celtics akhirnya tidak seperti Lakers yang kena sweep, akhirnya paling tidak menang 1 kemarin di game keempat. Dan catatan dari Jason Tatum kemarin di game keempat luar biasa ya, 34 poin, 11 rebounds, 7 assist, 3 poinnya yang masuk ada 5 kalau nggak salah. Jason Tatum itu kalau di elimination game itu biasa nyalanya di elimination game gitu. Paling tidak di playoff kali ini udah 3 kali dia kena elimination game ya, 3 kali. Yang pertama adalah di game ke 6, di game ke-6 lawan Sixers kemarin. Dia main jelek sekali, sepanjang game jelek sekali, tapi di kuarter 4 dia bisa nyetak kalau nggak salah 16 poin. Akhirnya Boston Celtics nggak kalah dan akhirnya skornya 3 sama. Itu gila tuh dia di game itu. Di game selanjutnya, di game 7 lawan Sixers, lagi-lagi elimination game, itu dia 51 poin. Gokil. Dan kemarin di elimination game juga lawan Miami Heat, dia 34 poin. Jadi catatan Jason Tatum di elimination games menurut gue luar biasa. Paling tidak di 10 elimination game terakhirnya Jason Tatum tuh dia gokil catatannya. Gue ada catatannya nih. Dalam 10 elimination games terakhirnya Jason Tatum, dia punya catatannya 34,3 points, 11,0 rebounds, 6,0 assist, 1,7 steals, dan 1,3 blocks per game. Gokil, man. Ya, kali ini elimination game-nya nggak cuma kemarin sekali doang. Besok elimination game. Besoknya lagi kalau ada elimination game lagi. Besoknya lagi kalau ada elimination game-nya lagi. 4 elimination game. Dalam series lawan Miami Heat ini, Jason Tatum akan menjalani 4 elimination game. Gue nggak tahu dia akan bertahan sampai mana ya. Tapi mudah kita lihat lah. Dan yang cukup anomali di playoff kali ini adalah catatannya Boston Celtics ya. Ketika kalau mereka main di kandang, di TD Garden itu menang kalahnya hanya menang 4 kali, kalahnya 5 kali. Justru kalau mainnya di away, mereka menang 5 kali dan kalah 3 kali. Jadi mereka justru performnya lebih bagus ketika nggak main di TD Garden. Justru aneh memang. Nah, besok nanti game kelima mainnya di TD Garden. Ya mudah-mudahan aja mereka bisa apa ya, bisa perform, bisa main bagus di game itu, karena it's a do or die game buat mereka. Elimination game yang sangat-sangat penting. Gue yakin pasti energinya bakal luar biasa juga besok di game ke-5 ya. Dan untuk Miami Heat ya mudah-mudahan mereka nggak terlalu anggap sepele dan anggap remeh Celtics ya. Mudah-mudahan mereka tetap fokus, tetap locked in, tetap jangan kasih momentum ke Boston Celtics, karena kemarin Marcus Smart juga trash talk kan tuh kemarin sebelum game ke-4, dia bilang jangan kasih kita menang
hari ini. Jangan sampai kasih kita menang, karena kalau kita menang mungkin akan bla 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 bla. Intinya jangan kasih nyawa lah buat Celtics. Tapi ternyata sudah terjadi, kemarin Celtics menang, dan kita lihatlah nanti di game besok, game kelima akan seperti apa. Gue masih berharap series ini bisa lebih panjang sedikit. Sudah tidak terlalu peduli lagi mau Celtics yang akhirnya bisa comeback atau Miami Heat mau abisin besok, tidak apa-apa juga. Tapi kalau bisa lebih panjang pasti gue akan lebih senang, karena seneng banget gue nonton playoff kali ini, seru-seru men. Oke, mungkin segitu aja sedikit gue mau bilang. Happy retirement buat Melo, buat Carmelo Anthony. Dia main di NBA 19 musim, 10 kali terpilih jadi NBA All-Star, 6 kali jadi All-NBA. Tim-tim yang sudah dia main tuh, pertama di Denver Nuggets, terus ada di New York Knicks, terus ada di OKC Thunder, ada di Houston Rockets, ada di Portland Trail Blazers, ada di Lakers terakhir kemarin. What a career buat Melo. Walaupun dia nggak menangin cincin, tapi dia tetap salah satu offensive player terbaik yang pernah dimiliki oleh NBA, dan yang pernah gue lihat juga ketika dia lagi di prime-nya. Luar biasa man, dia bisa bener-bener meledak gitu. Melo tuh kadang-kadang apalagi kalau lihat Melo main di MSG gitu ya, it's something special moment bisa menjadi saksi Melo sejak dia di draft gitu ya. Sampai dengan dia pensiun sekarang. I'm so lucky gue bisa melihat karirnya dia akhirnya bisa selesai dengan damai. Menurut dia pensiun dengan damai gitu ya. Oke, kita doakan yang terbaik buat Melo di karirnya dia selepas dari NBA ini. Oke, segitu aja ya episode 74. Jangan lupa good luck buat fans-fansnya Miami Heat, good luck buat fans-fansnya Boston Celtics yang masih akan terus bertempur di Eastern Conference Finals. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di episode ngobrol NBA selanjutnya. I'm out.